Halo Sobat Dilan, apa kabarnya? Meskipun masih di masa pandemi, Sobat Dilan harus tetap produktif, melakukan pekerjaan dibarengi dengan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dan sesuai peraturan Presiden nomor 43 tahun 2019 tentang pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Dilan akan mengajak sobat-sobat semua untuk melihat langsung pekerjaan Kementerian PUPR. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Tempat pertama, Sobat Dilan, kita ke Jawa Barat dulu. Kami bersama dengan Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali, melakukan inspeksi venue Piala Dunia U20 di Bandung dan Sumedang. Untuk diketahui saja, lapangan Sidolik disiapkan menjadi salah satu lokasi latihan tim peserta Piala Dunia U20. Sementara, ikon stadion di Jawa Barat, yaitu Stadion Sijalak Harupat, adalah merupakan venue utamanya untuk Piala Dunia U20. Nah, setelah inspeksi ke venue Piala Dunia U20 di Bandung dan Sumedang, Dilan jadi tambah semangat nih untuk bekerja lebih giat agar target pembangunannya tercapai untuk persiapan sarana dan prasarana ajang Piala Dunia U20 nanti. Kami dari Kemenpora sangat mengapresiasi dan berterima kasih terhadap Kementerian PUPR. Tentu kita berharap apa yang dilakukan oleh Kementerian PUPR ini akan menjadi tambahan semangat buat stakeholder olahraga dimanapun Anda berada. Nah, saya berharap masyarakat semua untuk memberikan dukungan kepada Kementerian PUPR dan seluruh yang ada di dalam aktivitas pengerjaan lapangan-lapangan, khususnya lapangan Sidolik dan lapangan-lapangan lainnya. Kalau lapangan dan prasarana olahraga ini tersedia, kegiatan olahraga di tanah air akan semakin semarak, khususnya untuk kegiatan sepak bola akan mendapatkan tempat atau sarana untuk bisa berlatih, bertanding, berkompetisi, dan berbagai kegiatan lainnya. Semoga ini bisa bermanfaat dan olahraga Indonesia makin jaya. Lanjut ke lokasi kedua, kita bergeser ke Stadion Manahan Solo. Tentunya masih berhubungan dengan perhelatan bergengsi Piala Dunia U20 nih. Pasca ditetapkan sebagai 6 stadion utama oleh PSSI, Kementerian PUPR mempercepat pembangunan di Stadion Manahan Solo yang menjadi salah satu stadion unggulan untuk Piala Dunia U20. Secara fasilitas, stadion ini berkapasitas 20.000 orang dan dekat dengan pusat kota. Stadion ini juga menggunakan rumput standar internasional loh Sobat Dilan. Dan rumput yang digunakannya juga khusus loh Sobat Dilan. Rumput dengan jenis Zoysia japonica yang merupakan rekomendasi dari peneliti rumput, disesuaikan dengan kondisi cuaca di kota Solo. Keren kan Sobat? Oh iya, dalam masa pemeliharaan sekitar 6 bulan, tak lama lagi Stadion Manahan dirasa mampu untuk melakukan pertandingan uji coba. Wah, mantap! Masih di seputaran Solo, kita beranjak ke Surakarta. Let's go! Stadion Mini Surakarta ini terletak di Kampung Cengklik, Nusukan, Banjarsari, atau tepat berada di belakang SMA Negeri 6 Surakarta, yang diharapkan bakal mencetak atlet-atlet sepak bola nantinya. Stadion mini yang menelan anggaran cukup fantastis ini akan berstandar FIFA loh. Meskipun tidak luas lahannya, stadion mini ini dibangun di lahan berstatus tanah lapang dan tidak pernah dimanfaatkan, sehingga dulunya ditubuhi rumput ilalang. Tapi tak lama lagi, stadion megah akan berdiri kokoh di tanah Surakarta sesuai dengan standar FIFA
dalam rangka mendukung Piala Dunia U21, Sobat Dilan. Tidak cuma stadion yang dibangun, Kementerian PUPR juga turut andil dalam merehabilitasi pasar konvensional di seluruh Indonesia. Masih di Surakarta nih sobat, ikuti inspeksi rehabilitasi Pasar Legi Surakarta. Pasar Legi dibangun oleh Mangkunegara I atau Raden Mas Said yang awalnya berupa los sederhana. Pada tahun 1936, dibangun permanen oleh Mangkunegara VII. Kemudian direnovasi seperti bangunan pasar tradisional modern pada tahun 1992. Akan tetapi, pada tahun 2018, pasar tersebut terbakar. Setelah pemerintah usai melakukan refocusing anggaran selama pandemi COVID-19, sektor pasar menjadi ujung tombak penggerak ekonomi masyarakat. Itu artinya Pasar Legi harus segera direhab agar perekonomian masyarakat Solo kembali bangkit. Pasar rencananya akan dibangun 2 lantai di lahan seluas 20.000 meter persegi. Dari lahan tersebut, hanya sekitar 10.800 meter persegi yang digunakan untuk bangunan. Sisanya berupa lahan terbuka. Pembangunan Pasar Legi dilakukan selama 13 bulan pengerjaan. Sehingga akhir 2021 bangunan pasar siap ditempati. Dari Jawa Tengah, kita bergerak ke Jawa Timur. Langsung saja menuju ke Pasar Besar Ngawi. Meskipun baru groundbreaking Desember 2020 lalu, progres pengerjaan rehabilitasi Pasar Besar Ngawi ini membutuhkan waktu selama 12 bulan. Tepatnya di akhir Oktober tahun 2021. Mengadopsi konsep bangunan gedung hijau 2 lantai yang terdiri dari basement dan lantai atas, diharapkan mampu mendukung ekonomi lokal masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Buat pengetahuan kita bersama ya Sobat Dilan, bangunan gedung hijau itu memiliki beberapa kriteria yang harus dipatuhi. Yang pertama, ventilasinya. Ventilasi itu harus betul-betul bisa mengakomodir sirkulasi udara dengan baik. Yang kedua adalah faktor pencahayaan. Lalu yang ketiga, pengolahan air limbahnya juga harus jelas. Dan yang keempat, jarak yang tegas antar setiap bagian bangunan. Pasar Besar sudah dibangun tahun 90-an, itu sudah sekian lama, sehingga penataannya sudah tidak sesuai lagi. Dan ketika kita mencoba untuk memohon dan mempresentasikan rencana-rencana Kabupaten Ngawi, alhamdulillah dari kementerian memberikan dana anggaran yang cukup untuk membangun pasar tradisional yang modern. Ini adalah pasar yang kita idam-idamkan, dan disinilah sejarah dari awal sampai sekarang pusat daripada ekonomi dan keramaian ada di sini. Dan insya Allah nanti pada tahun ini bisa diselesaikan, makin cepat makin bagus, makin ekonomi cepat pulih untuk kita semua. Setelah ini, Dilan akan ajak sobat semua safari lagi di Jawa Timur. Tetap di tempat Anda ya.
Selain Pasar Besar Ngawi yang sedang direnovasi, ada pula satu ikon Kabupaten Ngawi yang akan kami restorasi sesuai tindak lanjut direktif Bapak Presiden Jokowi tahun 2019 lalu. Kementerian PUPR akan merevitalisasi Benteng Pendem Vandenbosch. Konsep revitalisasi Benteng Pendem disesuaikan dengan fungsinya sebagai kota tujuan wisata dengan keselarasan lingkungan dan mempertahankan kearifan lokal. For your information nih Sobat Dilan, mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan, kita melibatkan pemerintah daerah dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian bangunan gedung cagar budaya. Destinasi wisata heritage yang berada di Kelurahan Pelem Ngawi ini dikenal memiliki bangunan bersejarah dengan arsitektur bergaya Eropa. Kami pun berusaha melindungi elemen-elemen bangunan utama sesuai dengan tahapan pelestarian bangunan gedung cagar budaya, sehingga pemugaran tidak menghilangkan arsitektur asli bangunan tersebut. Benteng seluas kurang lebih 42.181 meter persegi ini akan direstorasi dengan masa pengerjaan 780 hari kalender dan ditargetkan selesai pada Januari 2023. Diharapkan program revitalisasi Benteng Pendem dapat meningkatkan kunjungan wisatawan domestik atau mancanegara, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Oke, next. Beruntung sudah ada jalan tol Ngawi Madiun. Jadi, perjalanan kami ke kota berikutnya cukup singkat. Langsung saja menuju Politeknik Negeri Madiun yang sedang direhabilitasi. Pembangunan fasilitas pendidikan Politeknik Negeri Madiun meliputi gedung Administrasi Bisnis 2 dan gedung jurusan Komputer Akuntansi Kampus 2. Pekerjaan konstruksinya dilakukan sejak Maret 2020 dan ditargetkan selesai Desember 2021. Adapun lingkup pekerjaannya mulai tahap persiapan, pekerjaan struktur, mekanikal dan elektrikal, landscape, serta fasilitas penunjang lainnya dengan progres konstruksi hingga akhir September 2020 mencapai 45,6%. Hari ini saya berada di Politeknik Negeri Madiun yang merupakan satu di antara 4 politeknik yang berada di Jawa Timur, ya, selain Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Jember, dan Politeknik Negeri Madura, yang sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 diamanatkan kepada Kementerian PUPR untuk melanjutkan pembangunannya. Jadi bangunan-bangunan politeknik ini mengalami penghentian pekerjaan di tahun 2015 dan sebelumnya, yang kemudian oleh Kementerian PUPR konstruksi dalam pekerjaan itu dilanjutkan. Besar harapan kami penyelesaian ini dapat diselesaikan tepat waktu, lebih cepat setidaknya sebelum bulan April 2021. Untuk Politeknik Negeri Malang yang merupakan KDP, ya, ruang lingkup yang ditangani oleh Kementerian PUPR adalah melanjutkan konstruksi pembangunannya, khususnya untuk program D3 dan D4 itu, teknik sipil, ya. Kemudian untuk Politeknik Negeri Madura adalah lanjutan pembangunan terhadap gedung kuliah dari jurusan teknik mesin, dan satu lagi adalah bengkel listrik, ya, yang merupakan komplement dari ruang kuliah teknik mesin tadi. Khusus untuk Politeknik Negeri Jember yang dilanjutkan adalah gedung kuliah untuk jurusan peternakan, ya. Ini merupakan dukungan Kementerian PUPR untuk SDM unggul Indonesia maju. Sekarang kita sudah ada di Surabaya nih Sobat Dilan. Sejak 2019, Kementerian PUPR telah melakukan percepatan pembangunan fasilitas pendidikan sebanyak 10.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia. Kementerian PUPR tentu berharap siswa dapat fokus belajar dengan baik pasca berakhirnya pandemi COVID-19. Standar pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sekolah harus baik. Sekolah pun dilengkapi oleh fasilitas olahraga,
penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik termasuk tempat cuci tangan, penataan landscape taman, dan tahan gempa. Dalam pelaksanaan rehabilitasi sekolah ini, kami berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait, di antaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama. Dari Surabaya, kita berkunjung ke Trenggalek, Sobat Dilan. Masih ingat kejadian kebakaran Pasar Pon Trenggalek tahun 2018 silam? Sudah pasti banyak pedagang yang kehilangan sumber perekonomiannya untuk bertahan hidup. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Untuk itu, Kementerian PUPR dengan sigap merenovasi Pasar Pon Trenggalek. Pembangunan atau rehabilitasi pasar dilakukan untuk meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat sehingga menjadi bangunan yang aman, nyaman, bersih, tertata, dan lebih estetis alias tidak kumuh. Pasar Pon mulai dibangun sejak 10 Januari 2020 setelah rusak terbakar pada tahun 2018. Dan kini konstruksi bangunan pasar telah selesai 100% dan siap diserah kelolakan kepada pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menjadi sarana pendorong percepatan pemulihan ekonomi lokal yang terdampak pandemi. Konsep revitalisasi Pasar Pon disesuaikan dengan keselarasan lingkungan yang mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dengan desain ikonik bergaya Eropa. Dan konsep bangunan gedung hijau di atas lahan seluas 12.000 meter persegi dan luas bangunan 5.800 meter persegi. Pasar Pon ini adalah salah satu pasar paling legendaris. Sejak tahun 50-60 ini sudah eksis pasar ini. Dan memang selama ini secara tradisional masyarakat menggantungkan hidupnya dan ini merupakan jantung ekonomi masyarakat Kabupaten Trenggalek. Dan ini pasar paling tua, paling sentral yang ada di Kabupaten Trenggalek. Sangat penting untuk merevitalisasi pasar ini, membangun kembali pasar ini sebagai bentuk simbol bangkitnya ekonomi di Kabupaten Trenggalek. Karena hampir sekitar 800 pedagang menggantungkan hidupnya di sini. Saya sangat senang karena satu ini menjadi landmark, kemudian juga bisa multi-use, bisa digunakan tidak hanya sekedar nanti untuk sarana perdagangan, tetapi juga untuk sarana rekreasi seperti event dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting lagi, bangunan ini sesuai dengan perintah dari Pak Presiden dan juga Pak Menteri memenuhi standar green building. Jadi saya terima kasih juga kepada Kementerian PU yang telah mewujudkan satu bangunan pasar. Pasarnya tradisional tapi bangunannya futuristik modern gitu. Jadi keren ini. Sejak Februari 2020, Pasar Legi mulai dibangun. Pasar ini direvitalisasi karena mengalami kebakaran pada tahun 2017 silam. Dibangun dengan luas total 32.172 meter persegi untuk 4 lantai pasar yang terdiri dari 1.468 kios dan 1.021 los. Kapasitas yang dirancang dapat menampung sekitar 4.000 pedagang dan diprioritaskan untuk pedagang lama Pasar Legi, pedagang Pasar X Pengadilan, pedagang X Pasar Lanang, pedagang X Stasiun, serta pedagang pendatang baru. Dengan konsep bangunan gedung hijau bangunan ramah lingkungan, digadang-gadang bakal menjadi pasar tradisional kebanggaan Ponorogo. Terbukti dari sistem ventilasi dari lantai ke lantai yang sangat bagus. Meskipun tidak memakai AC, dijamin pengunjung pasar tidak akan merasa kegerahan saat berbelanja di sini. Ditambah, penerangan juga cukup baik, cahaya mudah masuk ke sisi dalam gedung. Selain itu, konsep bangunan cukup apik. Sudah tertata bentuk bangunan dan kios sesuai jenis barang dagangannya. Diharapkan dengan adanya revitalisasi dan pembangunan Pasar Legi menjadi pendorong ekonomi masyarakat lokal selama pandemi. Dan sudah tentu ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada para pedagang agar pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dapat berjalan lebih cepat. Semua fasilitas telah dicek dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Artinya,
tinggal diserah kelolakan kepada pemerintah daerah. Pasar Legi ini pasar rakyat yang mungkin pertama ada di Ponorogo. Dia berdiri sejak zaman sebelum kemerdekaan. Pasar Legi ini pernah mengalami 2 kali kebakaran. Alhamdulillah berkat perjuangan dari semua pihak, akhirnya pemerintah pusat bersedia membangun kembali pasar yang cukup legendaris ini. Pasar ini akan tetap diperuntukkan untuk rakyat, untuk pedagang-pedagang yang selama ini berjualan di Pasar Legi ini. Dan yang paling penting, karena yang bangun ini pemerintah dari APBN melalui Kementerian PU, maka semua pedagang yang masuk itu gratis. Tidak dipungut sepeser pun uang untuk membeli misalnya nggak ada. Mereka nanti hanya membayar retribusi setiap hari, yang itu nanti akan masuk ke dalam kas daerah dan retribusinya murah sekali. Ini akan menjadi pusat kegiatan perekonomian masyarakat Ponorogo, yaitu Pasar Legi ini. Atas nama masyarakat Ponorogo saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Apalagi pasar ini konon katanya pasar rakyat terbesar di Indonesia, atau setidaknya di Jawa Timur. Untuk relaksasi otot badan nih Sobat Dilan, kita goes bareng dulu ke sekitaran Simpang 5 Semarang. Biar gak bosan duduk terus di dalam mobil. Tapi ini goesnya bukan sembarang goes loh. Ini judulnya goes sambil kerja. Sekarang Dilan akan mengajak sobat semua untuk inspeksi ke Pasar Kanjengan nih. Mumpung masih di Semarang, pasar yang masih berada dalam satu kompleks dengan Pasar Johar yang juga menjadi cagar budaya Semarang pernah kebakaran di tahun 2016 lalu. Untuk itu, Kementerian PUPR merevitalisasi Pasar Johar yang menjadi pasar terbesar di kota Semarang dan melanjutkan konstruksi di Pasar Kanjengan agar lebih bagus lagi. Sama dengan pasar-pasar sebelumnya yang direhab oleh Kementerian PUPR, Pasar Kanjengan juga mengusung konsep-konsep green building dengan tidak meninggalkan konsep lama dari Pasar Johar yang merupakan bangunan cagar budaya, agar pedagang dan pembeli yang melakukan kegiatan perdagangan di pasar bisa lebih nyaman dan aman. Untuk itu, diharapkan ada dukungan dan kontribusi juga dari pemerintah Kota Semarang dan Pemprov Jateng untuk bisa menata kembali kalau kawasan kota lama sudah menjadi kawasan ikonik baru. Ya, jadi Pasar Johar ini pada tahun sekitar 2015 ini terbakar di seluruh wilayah Pasar Johar ini, dan Pasar Johar ini merupakan cagar budaya atau bangunan heritage, sehingga pada saat itu semua pedagang mau tidak mau, suka tidak suka harus pindah dari Pasar Johar. Sekarang ini sudah dibangun alhamdulillah oleh Kementerian PUPR, oleh Bapak Menteri PUPR serta Ditjen Cipta Karya ini membangun untuk Pasar Johar Utara. Pada tahun ini membangun Pasar Johar Selatan dan Pasar Kanjengan. Sehingga diharapkan nanti pada tahun 2022 pedagang bisa kembali lagi di sini, bisa memanfaatkan pasar ini sehingga roda perekonomian khususnya para pedagang bisa kembali normal dan tentu akan terdampak pada perekonomian di Kota Semarang. Kami berharap kawasan Johar ini ke depan 1-2 tahun ke depan akan menjadi kawasan ikonik lainnya di Kota Semarang gitu ya, selain kawasan Simpang 5 dan kawasan-kawasan yang lain. Rehabilitasi pasar ini juga merupakan bagian dari upaya kami Kementerian PUPR untuk pemulihan ekonomi nasional, ya, terutama di masa pandemi COVID saat ini, di mana perekonomian kita sedikit mengalami kondisi terpuruk dan infrastruktur sebagai salah satu tulang punggung pembangunan kita harapkan bisa berkontribusi untuk memulihkan kondisi tersebut.
di seputaran Semarang nih Sobat Dilan. Kita tengok perkembangan rehabilitasi Pasar Johar Selatan. Ya, lokasinya berdekatan dengan Pasar Kanjengan. Seperti kita ketahui bersama, Kementerian PUPR sudah merampungkan pekerjaan revitalisasi Pasar Johar bagian tengah dan utara pasca terbakar pada 2015. Mengingat Pasar Johar nantinya juga dapat menjadi objek wisata Kota Semarang, terlebih lokasinya berdekatan dengan kawasan Kota Tua Semarang yang saat ini juga tengah ditata oleh Kementerian PUPR. Sekarang kita menuju Ungaran. Kita akan mengunjungi Pasar Babadan yang pada tahun 2013 silam juga habis terbakar. Revitalisasi pasar memang dinilai sangat penting, mengingat pasar adalah pusat pergerakan ekonomi rakyat. Kami pun melakukan koordinasi dan kunjungan ke Pasar Babadan untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang perlu direvitalisasi agar fungsi pasarnya tetap optimal. Pasar tradisional yang identik dengan lingkungan yang sempit dan kumuh akan kami perbaiki wajahnya agar pedagang dan pengunjung pasar pun nyaman dan merasa aman saat berbelanja. Mantap kan Sobat Dilan? Sebelum mengunjungi pasar lagi, kita singgah dulu di SMP Negeri 1 Ungaran yang juga merupakan cagar budaya di Jawa Tengah. Terletak di Jalan Diponegoro Ungaran, SMP Negeri 1 Ungaran ini dulunya juga berfungsi sebagai gedung sekolah di zaman Hindia Belanda. Maka tak heran bentuk bangunannya khas gaya Belanda dengan ciri atap yang tinggi. Sebelum merevitalisasi salah satu warisan cagar budaya ini, kami pun melakukan koordinasi dan kunjungan ke lokasi bersama dengan pejabat daerah setempat untuk memastikan tahap perencanaan hingga pelaksanaan revitalisasi berjalan seperti seharusnya. Next Sobat Dilan, kita jalan-jalan ke kota Pekalongan. Pasar Wiradesa yang terletak di jalur Pantura Kabupaten Pekalongan akan direvitalisasi pasca kebakaran tahun 2018 lalu. Pasar yang dibangun seluas 1,8 hektar ini dulunya dapat menampung 2.000 pedagang. Rencananya, proyek revitalisasi pasar ini akan memakan durasi pekerjaan selama 300 hari. Dengan sistem sewa murah bukan investasi, diharapkan dapat menguntungkan pedagang, sekaligus meningkatkan penjualan serta meningkatkan perputaran ekonomi khususnya di Pasar Wiradesa. Back to ibu kota Sobat Dilan. Waktunya inspeksi ke proyek pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia di Cimanggis, Depok. Pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia berdiri di atas lahan milik Radio Republik Indonesia dengan luas 143 hektar dan merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo. Ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia pada tanggal 29 Juni 2016. Kami barusan selesai meninjau ke lapangan tentang rencana pembangunan dari Universitas Islam Internasional. Nah, harapan kami dari Komisi 8 tentunya, karena ini bertaraf internasional, tentu standarnya harus internasional walaupun ada di negara kita Indonesia, termasuk daripada bangunan itu sendiri, kualitas bangunannya, ya kan, infrastruktur pendukungnya. Tadi kami tengok tadi asramanya kan, asrama mahasiswa, putra putri dipisah, ini luar biasa ya. Jadi tentu kita memberikan penghargaan, apresiasi juga kepada PUPR yang telah merancang ini dengan desain yang luar biasa. Ya, yang pasti ini kita harapkan jadi pusat peradaban ya, dan ini independen. Kampus namanya kampusnya pusat keilmuan, peradaban. Ini kampus khusus tingkat graduate studies, master dan doktor, satu. Kedua, internasional. Mahasiswanya, dosennya, pergaulannya, risetnya, ini jaringannya internasional. Jadi di sini kita harapkan betul-betul berstandar internasional sehingga transferable. Kalau dari sini ingin pindah ke kampus lain,
kerjasama itu kita bisa sejajar. Presiden sudah menetapkan bahwa ini masuk proyek strategis nasional. Dan bukan hanya proyek strategis nasional, ini diperhatikan secara khusus oleh Bapak Presiden. Semua kementerian lembaga terkait wajib mendukung. Ini betul-betul jadi ikonik yang akan mendunia, saya pikir. Dari semua proyek yang Dilan tunjukkan, Sobat Dilan semua setuju kan bahwa seluruh sektor yang dibangun pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan di masa pandemi. Mari kita sama-sama dukung kegiatan pemerintah dalam membangun negeri kita tercinta, Indonesia. Bersama PUPR, kita pasti bisa.